Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ika. Saya adalah edukator sejarah dan sosiologi cabang Padang. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk membimbing adik-adik di wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk mapel sejarah dan sosiologi. Semoga kita semua dapat saling bahu-membahu dan meraih kesuksesan adik-adik di UTBK 2020. Oke, langsung saja kita masuk kepada chapter pertama, sosiologi tentang konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah proses sosial di antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak bertujuan untuk menyingkirkan pihak lainnya. Nah, yang pertama itu soalnya para karyawan melakukan pemogokan kerja melawan manajemen perusahaan. Tindakan tersebut merupakan contoh konflik menurut Lewis Coulter adalah A. Realistis, B. Konflik non-realistis, C. Konflik laten, D. Konflik pribadi, atau E. Konflik vertikal. Nah, kita bahas satu. Konflik realistis artinya konflik yang berasal dari kekecewaan dan rasa tidak senang dari bawahan pada atasan atau dari rakyat terhadap penguasa. Nah, kalau dari penjelasan kakak udah jelas jawabannya di sini yang A. Yang B, konflik non realistis artinya konflik yang berasal dari rasa tidak senang yang disembunyikan lalu menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal untuk melakukan pembalasan. Misalnya kalau dalam masyarakat primitif atau masyarakat yang tidak terlalu berpendidikan, mereka menggunakan santet atau ilmu hitam. Yang C, laten, itu artinya konflik yang tersembunyi atau terselubung. Jadi konfliknya tidak nyata, tidak tampak secara langsung. Yang D, konflik pribadi, pasti kalian tahu. Yang E, konflik vertikal. Nah, yang kedua soalnya di sini, soal nomor 2, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan dampak positif konflik sosial kecuali. Yang A, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Yang B, adanya kemungkinan penyesuaian kembali norma-norma. Yang C, semakin besar perumusan terhadap semakin besar permusuhan terhadap kelompok luar, semakin besar integrasi dan internal kelompok. Yang D, konflik merupakan jalan untuk menghilangkan ketergantungan antar individu atau kelompok. Yang E, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, di sini katanya yang bukan dampak positif. Nah, langsung aja kita lihat kalau yang bukan dampak positif. Coba kalian perhatikan option yang E, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kalau dominasi artinya apa? Dominasi artinya penguasaan. Jadi kalau dari optionnya udah jelas jawabannya E, karena E itu adalah dampak negatif, berarti selebihnya adalah dampak positif. Nah, nomor 3, Aulia harus memilih apakah hendak menjual ya, bukan menjauh, tapi di sini tulisannya menjauh mobil kesayangannya untuk mendaftarkan diri ke sekolah pilot atau mempertahankan mobilnya. Tetapi tidak dapat Aulia harus memilih apakah hendak menjual mobil kesayangannya untuk mendaftar sekolah pilot atau mempertahankan tetapi tidak mendaftar sekolah pilot. Ilustrasi di atas menunjukkan jenis konflik. A, penghindaran, B, penghindaran pendekatan, C, pendekatan penghindaran, D, konflik interpersonal, atau E, konflik intrapersonal. Menurut kalian jawabannya apa tuh? Itu konflik batin bukan yang terjadi dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kita inginkan. Berarti itu konflik intrapersonal atau konflik dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau konflik interpersonal artinya konflik kita dengan yang lain. Berarti di sini penghindaran bukan, pendekatan bukan, pendekatan penghindaran juga bukan. Maka jawabannya adalah yang E.